Welcome to my video. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini Horonisanim 09105804 23002 kelas A semester 3 Prodi Administrasi Publik. Langsung saja saya akan menjelaskan penjelasan lingkungan internal. Lingkungan internal suatu negara adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam wilayah negara tersebut yang memengaruhi jalannya pemerintahan, pembangunan, dan sistem politik secara keseluruhan. Berikut adalah rincian berdasarkan kategorinya. Pertama, lingkungan fisik. Lingkungan fisik mencakup aspek-aspek yang berhubungan dengan keadaan alam, demografi, dan kondisi sosial budaya dalam negara. Kondisi geografis, letak wilayah, topografi, iklim, dan kondisi fisik lainnya yang memengaruhi kebijakan nasional, seperti strategi pertahanan atau pembangunan infrastruktur. Sumber kekayaan alam. Potensi sumber daya seperti mineral, energi, dan hasil bumi yang menjadi penopang perekonomian. Kondisi demografi, jumlah, penyebaran, dan karakteristik penduduk yang memengaruhi kebijakan sosial dan ekonomi. Lingkungan sosial, keadaan masyarakat, hubungan antar individu, dan struktur sosial yang berperan dalam stabilitas negara. Lingkungan politik, struktur dan dinamika politik dalam negeri, termasuk lembaga pemerintahan dan partai politik. Lingkungan sosial budaya, nilai-nilai, adat istiadat, dan kebiasaan masyarakat yang memengaruhi kehidupan bernegara. Lingkungan pertahanan dan keamanan, kondisi keamanan dalam negeri serta kesiapan pertahanan untuk menjaga kedaulatan negara. Kedua, lingkungan sosial. Lingkungan sosial mencakup faktor-faktor yang berkaitan dengan interaksi antar individu dan kelompok dalam aspek politik, budaya, keamanan, dan hukum. Lingkungan politik melibatkan hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga politik. Stabilitas politik penting untuk mendukung pembangunan. Lingkungan sosial budaya, budaya masyarakat yang menjadi dasar identitas nasional dan faktor pemersatu bangsa. Lingkungan hankam, situasi keamanan dan pertahanan nasional yang mencakup kekuatan militer dan keamanan domestik. Lingkungan hukum, sistem hukum yang berfungsi untuk menjaga ketertiban, melindungi hak asasi manusia, dan menegakkan keadilan. Ketiga, lingkungan ekonomi domestik. Lingkungan ekonomi domestik berkaitan dengan sumber daya yang dimiliki negara untuk mendukung pembangunan. Sumber daya migas, minyak dan gas bumi sebagai sumber pendapatan negara yang penting dalam sektor energi dan ekonomi. Sumber daya non-migas, sumber daya selain migas, seperti hasil pertanian, perikanan, dan kehutanan. Sumber daya pajak, pendapatan dari pajak yang menjadi sumber utama pembiayaan negara untuk pembangunan dan pelayanan publik. Lingkungan internal suatu negara mencakup faktor-faktor dalam wilayah negara yang memengaruhi pemerintahan, pembangunan, dan sistem politik. Faktor ini terbagi dalam 3 kategori utama: lingkungan fisik, sosial, dan ekonomi domestik. Lingkungan fisik meliputi kondisi geografis, sumber daya alam, demografi, dan sosial budaya yang memengaruhi kebijakan nasional, pembangunan, dan stabilitas negara. Sumber daya alam dan demografi berperan sebagai landasan perekonomian dan perencanaan sosial. Lingkungan sosial mencakup hubungan antar individu, budaya nasional, dan sistem hukum. Stabilitas politik, budaya yang kuat, serta hukum yang adil menjadi kunci menjaga ketertiban dan kemajuan bangsa. Lingkungan ekonomi domestik melibatkan sumber daya migas, non-migas, dan pajak sebagai pendorong utama perekonomian. Pengelolaan sumber daya ini mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Secara keseluruhan, lingkungan internal adalah fondasi penting keberlanjutan negara. Hubungan antar unsur yang saling terkait membutuhkan pengelolaan baik untuk mewujudkan stabilitas, kesejahteraan, dan kedaulatan.